ini ada yang bertanya perihal kajian saya malam minggu kemarin, malam Ahad kemarin di Al-Badar ya. Saya menceritakan salah satu busyra yang Allah berikan kepada saya 2 tahun lalu dan saya simpen 2 tahun. Tapi ternyata guru saya mengatakan ceritakan itu dalam majelismu. 2 tahun saya tahan. Setelah beliau mengatakan ceritakan, baru saya ceritakan. Kebetulan beliau mengatakan nih ada kabar kalau Habib Umar dan beberapa wali di Yaman mimpi. Karena menyampaikan orang soleh, saya kira benar. Ya. Maka tanpa itu pun saya nggak ada urusan. Itu cuma syawahid dalam ilmu dalil. Saya hanya menceritakan mimpi. Kebetulan kalau emang sama dengan mimpi Habib Umar, alhamdulillah. Jika tidak, saya minta maaf sudah menyebut nama beliau. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan uslub. Oh berarti ini masih akal-akalan antum. Bukan uslub Habib Umar, masih akal-akalan antum. Coba tanya sendirilah. Benar nggak? Saya kan dapat kabar. Kita dapat kabar. Ya, saya waktu itu karena masih asik dengan ahwal rohani itu, melupakan kaidah ilmu hadis yang selama ini saya terapkan, yang mencurigai semua berita. Karena yang menyampaikan orang soleh, saya percaya aja. Saya sampaikan, tapi teman-teman, jika seandainya mimpi itu tidak benar, tapi pesan Habib Umar itu benar untuk membaca. Tadi pun sebelum kesini saya putar lagi YouTube-nya. Oh Habib Umar benar-benar berpesan untuk membaca 10 ayat awal dan akhir. Ada 3 riwayat, awal, akhir, dan 3 awal pertama. Tapi guru kita punya yang ketiga. Sir surat Al-Kahfi ada di ayat terakhir. Apa ayat terakhirnya? Ya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kalimat pentingnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Gak boleh syirik. Antum kira syirik itu cuma kultusin orang, berhala? Enggak. Fulus. Ya, kalau itu syirik loh. Rusak karena fulus, ente musyrik. Rusak karena ego, ente sudah mengilahkan egonya. Jadi jangan kemudian karena masalah gesekan-gesekan sedikit kita kacau ya. Baik. Jadi seandainya nanti kita tunggu nih, kan ada murid Habib Umar juga sini, Sidi Musa, ada beberapa kan yang sudah ketemu. Saya ketemu cuma di muktamar. Tapi ana muhibbu. Saya sangat cinta dengan beliau dan sangat ta'zim dengan Al-Habib Umar. Ya. Kalau ada yang dapat berita yang lebih sahih, silakan kabari saya. Nanti kita revisi. Ya. Kan dalam kaidah usul fikih dan usulul hadis, jika ada kabar yang menetapkan, ada kabar yang menafikan, yang didulukan yang mana? Al-musbit muqaddam ala nafi. Yang positif lebih didulukan daripada yang negatif. Karena bisa jadi misalnya nih, antum nggak dengar, aneh dengar. Siapa yang benar? Yang dengar dong. Iya. Ini juga dijelaskan oleh Allahyarham Syekhna Mustafa Yaqub, Profesor Khuzaimah. Penjelasannya pasti sama. Sama seperti itu. Dr. Lutfi ini yang ahli hadis. Penjelasannya benar. Jadi seandainya itu tidak benar, saya hanya bercerita tentang pengalaman rohani dan antum tidak ada kewajiban mempercayainya. Ya, itu cuma busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya. Ya, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kamat ya, daripada nubuah kecuali ru'ya. Semoga itu ru'ya salihah. Ya, karena penciriannya nggak bisa lupa. Kayak kita masuk ke alam lain, kayak kita hidup di alam itu, seperti saya duduk kayak sama kalian ini. Seperti itu, nggak jauh beda. Bedanya beda dimensi aja. Dan nggak berlebihan kok. Ya, mengingatkan ini nggak berlebihan. Kenapa? Jangankan Ar-Razi yang jahil ini, Sayyidina Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kulluhum anzara qaumah.
Semua nabi setelah Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai bahaya Dajjal. Apa salah seorang Ar-Razi yang belajar hadis mengingatkan orang mengenai adanya zuhur Dajjal, munculnya Dajjal? Jika dari abad terdahulu mereka sudah ngomong hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, ternyata sekarang zamannya. Antum masih santai, Pak Kiai masih santai, para hufaz, hafiz masih santai, ahli hadis masih santai, ahli tarekat masih santai, sufi, salafi, jemaah tabligh masih santai antum? Ya salam, berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berdasarkan hadis itu. Nah, ini usulnya Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari. Dulu ketika menulis kitab, ada dalil Quran Sunnah, lalu kemudian mubasyarat. Jadi yang kita talaqikan waktu kita dapat beberapa kajian dari Sidi Syekh Yusri, mursyid Tariqat Siddiqiyah Al-Umariyah Syaiziliyah. Beliau menyebutkan itu mubasyarat. Ini tidak ada masalah. Antum tidak wajib percaya itu, tapi tolong percayai hadis-hadis yang tadi, bahwa setiap nabi ba'da Nuh andaral qaumah. Maka Nabi mengatakan, aku undirukumu, aku mengingatkan kalian bahaya Dajjal. Gitu. Berarti untuk zaman kita toh, zaman kita masih mau santai dalam ngaji boleh, tapi kemudian belum, masih lama, ya salah, suka-suka antum lah ya. Udah begini zaman, udah keluar pandemi udah nggak diangkat-angkat loh. Biasanya kalau ada virus tahun 2 tahun hilang, ini nggak diangkat-angkat loh sampai sekarang. Masih kurang buktinya. Sudah banyak belum yang aku mahdi? Yang datang ke saya sudah banyak ya? Yang datang ke saya sudah banyak. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam ya. Al-Mahdi baru akan ma'ilan dirinya, Al-Mahdi nanti setelah Islam. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang ente lo tahu ya? Kalau saya analognya semuanya ke Nabi. Nabi sebelum beliau hijrah sudah mengelankan, memproklamirkan dirinya secara diam-diam. Maka ada yang baiat, ada baiat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, itu baiat semua ke Nabi pribadi. Lalu ada baiat Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani, itu baiat semua. Baiat semua itu sebelum terjadi.